mengerjakan tugas UTS saya. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, kita telah sampai ke materi. Jadi sebelum lebih lanjut, kita kenalin dulu nih tentang periodisasi kebijakan Islam, di mana periodisasi kebijakan Islam itu ada 5. Yang pertama itu pada zaman Rasulullah SAW, yang kedua itu ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga itu pada zaman Umar bin Khattab, yang keempat itu ada pada zaman Utsman bin Affan, yang kelima itu pada zaman Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Oke. Nah, yang akan aku share kali ini adalah materi mengenai kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW, seperti kita lihat di PPT. Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mencakup keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa kebijakan pada masa Rasulullah SAW pada sumber pendapatan negara, anggaran belanja, dan prinsip-prinsip pengelolaan. Oke, yang pertama itu ada sumber pendapatan negara. Nah, sumber pendapatan negara itu ada beberapa ya. Peperangan, tetapi orang-orang non-muslim yang memberikannya secara suka dan rela. Oke, yang selanjutnya itu ada usyar, merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau orang yang masuk di negara Islam itu sendiri untuk berdagang. Selanjutnya itu ada zakat dan jizyah. Jadi, zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh umat muslim baik berupa zakat pribadi atau zakat barang. Nah, sedangkan jizyah itu sendiri adalah upeti dari non-muslim yang tinggal di wilayah muslim yang dibayarkan kepada pemerintah muslim. Nah, itulah merupakan beberapa sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut materi kedua, yaitu tentang anggaran belanja. Anggaran belanja pada masa Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada anggaran belanja primer, dan yang kedua ada anggaran belanja sekunder. Jadi anggaran belanja primer itu termasuk pada biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan. Terus kemudian ada penyaluran zakat dan usur kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Kemudian ada pembayaran gazi untuk wali, qadi, guru, imam, dan muadzin, dan pejabat negara lainnya. Dan kemudian ada pembayaran upah sukarelawan, pembayaran utang negara, dan bantuan untuk musafir. Nah, selanjutnya ada anggaran belanja sekunder. Jadi anggaran belanja sekunder itu mencakup bantuan untuk orang belajar agama di Madinah, hiburan untuk delegasi keagamaan, hiburan untuk utusan suku dan negara, serta biaya perjalanan mereka, termasuk pengeluaran untuk duta-duta negara. Dan kemudian ada hadiah untuk pemerintahan lain. Selanjutnya ada pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak.
Terus kemudian ada pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim. Yang selanjutnya ada pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Terus ada lagi untuk pembayaran tunjangan untuk orang miskin. Nah, selain itu ada banyak lagi ya untuk anggaran belanja sekunder. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang